yang sangat baik. Saya datang menemui kalian. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Mengenai apa itu? Yang pertama, kita belum diperbolehkan untuk mendatangi tempat di mana Suniti itu dimakamkan. Karena di sana penjagaan semakin diperketat. Saya pikir Martakira sedang merencanakan sesuatu untuk menyerang kita. Karena di sini, sesuai informasi yang kita dapatkan dari anak Toya Atmojo, dia sudah mendatangi dirimu dan menyampaikan bahwasannya romonya sudah siap untuk dipertemukan. Iya. Akan tetapi di sini kondisinya sudah berbeda. Saya datang ke tempatnya Toya Atmojo. Di kerajaan sana, penjagaan semakin diperketat karena ada kabar bahwasanya jika Toya Atmojo melakukan pertemuan dengan dirimu, Iya benar. maka Toya Atmojo tidak akan selamat. Itu ancaman dari Martakira. Benar sekali. Astagfirullah. Saya pikir Toya Atmojo sudah dipantau oleh Martakira ataupun anak buahnya, sehingga jika Toya Atmojo melakukan pertemuan dengan kita, itu akan sangat membahayakan Toya Atmojo sendiri. Berarti langkah apa yang harus kita lakukan saat ini, Ketriman? Mungkin untuk saat ini yang harus kita lakukan, mencari informasi sedetail mungkin mengenai Martakira, agar kita mendapatkan celah untuk menyerang Martakira. Kami semua sudah merundingkan dan melakukan penyebaran untuk menyelidiki Martakira itu. Untuk saat ini mungkin saja kita melupakan atau mengesampingkan masalah Suniti ini. Kita lebih fokus terhadap Martakira. Karena saya lihat tongkat yang sering digunakan oleh Suniti itu sudah di tangan Martakira. Berarti Martakira sudah tahu ya, yang kita incar itu tongkatnya. Benar sekali. Baiklah, terima kasih Ketriman atas kabar yang kau berikan kepada saya. Berarti ya saya berjalan seadanya terlebih dahulu ya. Baiklah, tidak masalah. Selagi itu tidak membahayakan kalian semua. Tetap berhati-hati, karena tidak ada yang tahu mara bahaya itu datang kepada kita itu kapan. Baiklah, saya pun harus menjalankan tugas saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ketinggalan informasi satu malam saja. Ternyata perkembangan dari Martakira begitu pesat ya. Yang pertama, Suniti Paring sudah sangat dilindungi oleh Martakira untuk menemui kita yang jelas ya. Buktinya apa? Tongkat yang digunakan oleh Suniti sudah dipegang oleh Martakira sendiri. Yang kedua, penjagaan mengenai makam Suniti itu lebih diperkuat lagi. Yang ketiga, anak buah Martakira semuanya itu sudah mempersiapkan kapanpun Puan Toya Atmojo yang informasinya mengetahui kelemahan dari si Martakira itu dalam pengawasan. Sampai terjadi pertemuan itu, saya yakin si Martakira tidak akan tinggal diam. Makanya inisiatif dari anaknya Toya Atmojo, Asmoro Bangir, itu melakukan sebuah penjagaan yang begitu ketat agar kejadian penculikan tempo lalu itu tidak terulang kembali. Satu malam saja teman-teman, bayangkan mereka sudah mengerjakan 3 sekaligus tanpa sepengetahuan kita, sedangkan kita belum mempersiapkan apapun, Satu strategi pun ya. belum ngapa-ngapain. Kita belum nyampai ke sana, celahnya belum kita dapatkan.
Iya benar. Semoga malam hari ini kita bisa tercerahkan, teman-teman. Amin, amin. Kita mendapatkan kabar Iya benar. yang intinya kabar itu sangat baik, bagus untuk kita semua. Yes, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin besok. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masuk? Manusia, tolong saya manusia. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Tolong saya manusia. Iya. Duduklah. Siapa ini? Siapa namamu? Nama saya Ketitang manusia. Kamu kenapa? Saya sangat bersyukur bisa lepas dari gerombolan Martakira manusia. Martakira. Apakah kau mengenalnya? Ceritanya bagaimana ceritanya? Martakira pada saat ini adalah hari penumbalan bagi kelompok mereka. Penumbalan. Benar sekali. Di mana Martakira akan berburu kepada kelompok-kelompok lemah seperti kami untuk ditumbalkan kepada dewanya yang bertujuan agar mereka dapat hidup abadi dan melakukan aktivitasnya manusia. Nah, kamu kenapa? Kita semua ditangkap, ditawan, dirantai. Selama perjalanan kita dicambuki. Akan tetapi pada saat seleksi saya berhasil melarikan diri manusia. Saya juga tidak mengetahui apakah ada yang mengejar atau tidak dari pihak Martakira. Oh, berarti kau sedang mau ditumbalkan tapi kau melarikan diri dan selamat sampai sini. Benar sekali. Saya tertatih-tatih atas jauhnya saya melarikan diri sampai di titik ini. Kami para tawanan selama perjalanan dicambuk, dipukuli, bahkan leher kita di antara satu dan lainnya dirantai secara menyambung manusia. Ada berapa yang menjadi tawanan? Sekitar 23 makhluk kelompok kami manusia. Astagfirullah. Dan jika salah satu dari kami terjatuh, itu akan kami semua terbebani dari jatuhnya salah satu daripada kami. Karena leher kami satu dan yang lainnya diikat secara bersambungan. Astagfirullah. Saya pikir Martakira sedang melakukan penjagaan. Ternyata sudah melakukan sebuah ritual untuk penumbalan untuk hidupnya yang abadi manusia. Saya sendiri pun terkejut karena kita semua sedang melakukan aktivitas seperti biasanya, dan tiba-tiba rombongan Martakira secara membabi buta menyerang kami, menangkap kami. Bahkan jika ada yang melawan, mereka tidak segan-segan untuk membunuh kelompok kami manusia. Kau tahu tempat penumbalan itu berada? Saya mengetahui dan saya menghafal jejak jalan saya kabur dari sana manusia. Baiklah. Ya udah, yang terpenting kamu. Astagfirullahaladzim. Manusia, tolong manusia. Mau lari kemana kau? Kau mau lari sampai mengelilingi dunia ini. Kau sudah ditakdirkan untuk mati. Kau akan mati saja. Tolong saya manusia, saya tidak mau mati dalam penumbalan itu. Mundur. Kau tak usah ikut campur urusan kamu. Lebih baik urus saja dirimu. Ya, ini saya sudah mengurus diri saya. Alhamdulillah urusan saya sudah selesai. Tugas saya berarti ngurusi kehidupan orang lain.
untuk menyelamatkan, untuk mendirikan sebuah kebenaran. Kebenaran menurutmu. Dia adalah tawananku. Jadi tidak ada haknya sedikit pun untukmu. Jika dia menjadi tawananmu, sekarang kau jadi tawananku. Sederhana bukan? Yakin saya ini akan dijadikan tawanan. Seperti yang kau dengar tadi. Kau siapa? Mau menawan saya? Dan kau siapa? Mau menawan makhluk lemah seperti ini? Itu sudah takdir dari makhluk itu untuk menjadi tawananku. Karena dia makhluk lemah, makhluk yang tidak berguna. Dan kamu juga sudah takdir untuk menjadi tawananku karena kau makhluk yang tidak berguna. Tidak berguna. Apa maksud ucapanmu? Tidak berguna seperti apa diriku? Tidak berguna hanya untuk menjadi seorang pesuruh yang hina. Dan kau pun tidak berguna. Hanya ikut campur urusan orang lain. Tentunya lebih mulia saya daripada dirimu. Tentunya lebih mulia saya daripada dirimu karena saya mengabdi. Apa yang kau dapatkan dari pengabdianmu itu? Lalu apa yang kau dapatkan dari kau membantu makhluk itu? Saya mendapatkan sebuah kepuasan. Saya pun mendapatkan sebuah kepuasan. Kau mendapatkan bayaran beda di sini. Tapi saya merasa puas. Ya wis. Berarti kan sama di sini. Puas karena dibayar. Beda. Apa bedanya? Saya puas untuk demi kemaslahatan. Kau puas untuk melakukan kejahatan. Saya yakin dalam hati kecilmu mau berontak melakukan sebuah kejahatan terhadap makhluk seperti ini. Tidak, saya puas untuk diri saya sendiri. Ya Saya udah. puas untuk mengabdi. Jadi kau tak perlu ikut campur. Ya udah, jika memang seperti itu ya wis. Saya juga puas jika menghalangi dirimu untuk melakukan hal kecil terhadap makhluk-makhluk yang tidak tahu Ya apa-apa. sudah, jika memang kau mau ikut campur, apakah kau mau untuk jadikan sandaran untuk Silahkan saja kalau bisa. Tenanglah. Tenang. Iya. Saya tidak mengenalmu dan saya tidak ada urusan denganmu. Sekarang kau mengenalku. Kau tahu kenapa saya tidak pernah mau menatap dengan mukamu seperti itu? Dan saya pun tidak mau tahu apa alasanmu itu. Karena itu tidak penting untuk saya. Saya saja orang hamba jijik melihatmu, apalagi Tuhan yang maha suci. Apa iya dia mau sudi melihat makhluk seperti ini? Apa urusanmu dengan Tuhan? Apakah kau anak dari Tuhan? Apakah kau ini tangan kanan Tuhan? Sampai kau berkata seperti itu. Apa? Kau punya hak apa menilai makhluk lain seperti itu? Kau tidak boleh mengecas makhluk lain seperti itu. Apakah dirimu setara dengan Tuhan? Sampai-sampai kau menyamakan dirimu itu sebagai Tuhan. Percuma saya ngomong padamu. Saya pun percuma. Mau ngomong apapun sama dirimu, kau akan menyangkalnya. Jadi, daripada sini kita berlama-lama, lebih baik kau tak usah ikut campur. Ya udah sana pergi. Tolong. Apa? Seperti ini kamu. Ampun Tuhan, apa salah dari kelompok kami hingga menjadi tawananmu? Kalian ini hidup sudah ditakdirkan untuk menjadi tumbal dari kami. Sungguh malang takdir kelompok kami. Kok dipegang saja udah teriak-teriak seperti itu? Peditang, mundurlah.
Jangan pergi dari tempat ini. Sebenarnya kalian ini siapa? Ikut campur dalam urusanku. Ya kamu itu siapa? Saya sedang bertanya. Bukankah kau pantasnya itu menjawab, bukan berbalik bertanya? Saya adalah manusia satu yang paling menyangkal atas keberadabannya Martakira. Jika kau sudah mendengar beberapa hari yang lalu, ada manusia yang sedang mengacaukan urusannya Martakira, itu adalah saya. Tuanmu saja saya sangkal, apalagi dirimu yang Jadi hanya suruhannya. manusia yang sedang berurusan dengan Suniti adalah dirimu. Betul sekali. Ya, benar. Senang saya dapat bertemu denganmu saat ini. Perkenalkan. Nah, ya saya manusianya. Dan kabarkan kepada mereka, beritakan kepada mereka, bahwasanya kau telah menemuiku, dan ada makhluk yang sedang dipertumbalkan sekarang ada di Yakama. Manusia, Tuan saya akan lebih senang jika saya membawa kalian semua ke hadapan mereka. Cuma sangat disayangkan di sini. Saya rasa